Salam dulu Bu buat teman-teman Halo, halo pemirsa, halo ya? Peter Squad supporter, kemudian juga buat semua airsofters seluruh Indonesia. Apa kabar? Mantap kan? Jadi guys, kembali lagi ke channel kita. Hari ini gue mendatangkan rekan saudara gue sekaligus teman main bareng di hobi olahraga airsoft gun. Nah, konten kali ini kita akan menjawab banyak sekali bro pertanyaan teman-teman di video-video sebelumnya tentang terkait airsoft gun. Nah, kenapa gue undang Bro Satyo ini? Karena beliau adalah salah satu bukan hanya rekan sahabat-sahabat lagi, tapi waduh dia penggawanya airsoft gun juga karena udah bermain duluan daripada saya. Nah, kita coba tarik dikit narasumber dari Bro Satyo. Bro, boleh nggak kenalin sedikit tentang Bro Satyo ini gitu, biar teman-teman lebih akrab. Oke, saya namanya Satyo Utomo, biasanya dipanggil Om Tio. Kalau teman-teman kadang Bro Tio gitu, tapi tergantung. Om, Bro sama aja lah Tio. Kemudian saya tinggal di daerah Bilangan Cibubur sana. Saya bergabung di Predator Airsoft Team itu di tahun 2005. Sebelumnya ikut-ikutan tim lain, belum punya tim gitu kan. Hanya karena ya senang airsoft gun ya. Jadi pekerjaannya airsoft gun, hobinya airsoft gun. Hobi. Pekerjaannya Pekerjaan ya, saya kerja di salah satu terminal peti kemas terbesar di Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kebetulan saya salah satu staff di sana. Kemudian ya hobi bermain airsoft ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh teman-teman di custom yang juga suka bermain airsoft. Gitu. Ini sedikit tentang Bro Satyo ya. Nah Bro, tadi kan bicara sekarang bergabung di klub tim Predator katakan ya. Boleh cerita sedikit ya Bro tentang sejarahnya klub Predator, karena yang saya dengar dan yang saya tahu salah satu pendiri juga pembina di dalam klub Predator gitu. Biar teman-teman tahu apa sih fungsi klub itu, terus sejarah klub Predator itu apa. Iya. Oke, sebenarnya yang lebih tahu harusnya Mas Peter ya, karena Mas Peter Fox 1, saya Fox 2, Fox 02. Ada call sign ya? Ada call sign. Tapi baik di 2005 itu ketika saya baru pindah ke Bilangan Rumah Cibubur, saya coba browsing, nyari tim di seputaran Cibubur dan sekitarnya. Akhirnya ketemulah dengan Mas Peter ini, saya manggil Mas ya. Terus di tim itu saat itu tim itu baru bermain hanya sekitar 5 orang. Terus kita coba bangun, kita coba ajak teman-teman di lingkungan kita, baik di lingkungan kerjaan maupun di lingkungan pergaulan dan lain-lain. Akhirnya Predator Airsoft Team itu sekarang sudah mencapai angka 200-an untuk call sign-nya. Yang menarik adalah di tim ini sangat beragam, dari pelajar sampai mahasiswa. Yes, betul, ya kan? Betul. Kemudian background beda-beda mungkin. Cewek cowok ada. Cewek, cowok. Kemudian juga ada dari pengacara, kemudian sampai artis, instansi pemerintah, dari kepolisian, swasta, sampai TNI juga ada. Jadi semua ragam, pilot pun ada. Jadi overall Predator Airsoft Team ini lengkap lah buat kami. Jadi bukan hanya sekedar main, tapi juga bisa bersosialita, berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman sesama pencinta airsoft gun ya. Pancasila banget, semua ada di dalam. Iya. Betul. Memang di tim ini kita sepakat. Kita tidak, prinsip dasar kita adalah pertama kita saling menghormati siapapun teman kita, mau dia apapun warna kulitnya, apapun dia sebut nama Tuhannya, bagi kita adalah prinsipnya sama-sama warga negara Indonesia. Itu yang penting. Itu yang penting. Nice. Oke, kita lanjut Bro. Ini boleh nggak cerita sedikit tentang karena Bro yang duluan mulai sejarah airsoft gun yang ada di Indonesia juga Bro. Jadi start masuknya Indonesia kapan sih Bro sebenarnya Bro? Airsoft gun ini sebenarnya? Iya. Yang pertama Bro. Ya. Iya. Sebenarnya airsoft gun itu mulai ngeliat itu di tahun 2000-an awal. Tapi pada tahun 1994 sebenarnya saya sudah pernah mainan tembak-tembakan yang sekarang jadi namanya airsoft gun. Dulu Beretta M12, bentuknya spring gitu ya, SMG Beretta yang ada 3 baris. Itu saat itu ada teman saya, dia punya seperti itu gitu, dan dia punya juga tahun 94 itu handgun yang tidak blowback tapi pakai gas. Dan di situ saya sering main berdua sama dia, dan nggak punya lawan lagi. Yang punya karena di lingkungan itu mungkin di kota itu cuma saya dan dia doang gitu kan. Itu pun saya dikasih sama dia yang spring itu, SMG M12 Beretta itu. Kemudian dan situ juga nggak ada rule apapun. Kita main senang aja gitu, main tembak-tembakan. Kadang saat itu kita nggak pakai pengaman karena emang nggak ada regulasi. Terus udah gitu dengan isengan kadang punya kenakalan gitu ya, saling nembak pantat gitu segala macam, mohon maaf ya. Tapi saat itu kita bercanda gitu, itu memang permainan. Tapi di tahun 2000 ternyata airsoft gun mulai menjamur di seluruh Indonesia, mulai
Datangnya dari negara mana sih bos sebenarnya? Airsoft gun itu pertama setahu saya dan lewat literatur yang saya pelajari itu dari Jepang. Dan yang menarik adalah kenapa dari Jepang? Jepang saat itu setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, Anda mungkin teman-teman juga ingat, di situ sudah diblokir, dikerdilkan angkatan perangnya. Tidak boleh punya angkatan perang yang kuat, yang besar kecuali bela negara gitu artinya gitu kan. Jadi hanya semacam kekuatan-kekuatan terbatas, walaupun sekarang juga sudah besar Jepang, tapi saat itu di awal-awal itu tidak. Dan orang-orang Jepang yang terkenal dengan semangat bushido-nya, artinya semangat samurainya gitu, mereka mencoba membuat permainan yang mirip dengan kondisi perang, sehingga keluarlah saat itu permainan namanya airsoft gun. Dan airsoft itu mulai dibawa keluar oleh orang Jepang sendiri dan juga oleh orang negara lain yang ada di Jepang, dibawa ke Hong Kong, dibawa ke Amerika dan lain-lain. Akhirnya di tahun 97 itu sudah fully ada di Indonesia. Karena saya ingat 97 itu saya masuk ke Mangga 2, saya ngelihat M16 posisi digantung, tapi ketika saya tanya berapa, saat itu masih harga sekitar 1,5 juta. Dan itu mereknya adalah Tokyo Marui saat itu. Gitu. Tidak ada merek brand China, Taiwan atau lain-lain saat itu. Ada ya? Di awal tahun 2000 itu yang berkembang adalah murni dari Jepang, Tokyo Marui. Baru makin kesini makin banyak. Terus kemudian juga berkembang juga airsoft di Indonesia itu. Akhirnya apa? Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke itu ya, tengah Papua, dari Aceh sampai Papua itu banyak tumbuh tim-tim airsoft di seluruh Indonesia gitu. Dimana mereka juga sama-sama bukan cuma mencari fun, main wargame, tapi juga mereka biasanya mencoba mencari prestasi dengan tembak reaksi dan lain-lain gitu. Jadi banyak sekali tim-tim yang tumbuh dan berkembang dari tahun 2000 awal sampai sekarang. Dan yang menarik di 2018 adalah saya bilang adalah momentum dari airsoft gun di Indonesia, Mas Peter. Karena perkembangannya. Iya, di 2018 itu keluar peraturan kepolisian Perpol ya nomor 5 2018. Itu tentang pengawasan senjata replika jenis airsoft gun dan paintball. Dan semenjak Perpol itu keluar, legalitasnya permainan airsoft gun ini jauh lebih baik, lebih terakomodir, lebih tertata segala macamnya, dari izin kepemilikan sampai cara bermain sampai tempat bermain pun diatur semua, sehingga mengurangi potensi timbulnya penyalahgunaan dari airsoft gun gitu ya. Penting banget itu. Ya, sangat penting sekali. Nah, itu kan tadi ngomong sejarahnya sampai perkembangan airsoft di Indonesia saat ini seperti itu, Bro. Ya. Nah, kalau teman-teman juga pengen tahu nih, Bro, perkembangan sampai detik ini secara detail, dalam arti karena Bro udah main dari tahun 2000-an, sekarang 2020, guys. Jadi kurang lebih beliau udah main 20 tahun, gila men, 20 tahun. Bro, satu pertanyaan yang agak biar teman-teman ini maksudnya gimana? 20 tahun, bayangin Bro, mungkin punya hobi yang lain juga. Saya tahu Bro ada hobi sepeda, memanah dan segala macamnya. Tapi kenapa maaf kata ya nggak meninggalkan dunia hobi airsoft gun ini? Apa memang passionnya atau apa gitu Bro? Saya pikir sama kita ya. Boys will be boys. Artinya betapapun naik usia, namanya hobi, anak laki-laki atau anak perempuan pasti punya hobi. Dan hobi itu biasanya tidak akan hilang. Walaupun dia sudah usianya bertambah, kemudian status sosialnya juga berubah, sudah berkeluarga dan lain-lain, hobi tetap hobi. Tadi boys will be boys. Dan sejatinya anak cowok itu sama kayak cewek suka juga tantangan. Dan airsoft gun ini adalah olahraga yang penuh tantangan sebenarnya. Olahraga rekreasi yang penuh tantangan. Ya makanya lucunya gini, di arena kita aja bayangin Bro, yang cewek aja suka hobi tembak-tembakan, gimana yang cowok gitu kan. Makanya boys will be boys. Jadi ini melakikan yang laki gitu. Iya. Melakikan yang laki. Artinya semua orang punya hobi, dan hobi itu tidak dibatasi oleh umur, status sosial, atau status ekonomi seseorang. Ini kerennya airsoft gun. Jadi bahasa saya setuju banget dengan ini, status sosial itu nggak dibatasi gitu. Nggak dibatasi. Jadi maaf siapapun ya itu bisa lah menggeluti, bahkan ingin tahu sedikit banyak tentang airsoft gun tuh mudah sebenarnya Bro ya. Iya, sebenarnya seperti itu ya. Nah, untuk perkembangan ini Bro, secara kalau Bro tahu di airsoft gun tuh ROG yang sekarang sering dimainkan apa sih Bro? Seperti apa? Misalnya maaf dari FPS-nya sekarang dibatasi berapa sih? Terus jenis-jenis skenario yang biasa dimainkan tuh apa sih? Ini banyak juga pertanyaan dari teman-teman. Iya. Secara umum sebenarnya hampir semua tim atau semua tempat bermain mempunyai karakteristik yang berbeda. Contoh kayak di Predator Land dengan luas yang lebih besar dibanding yang lain, sehingga juga membutuhkan velocity yang lebih banyak, tapi juga harus terjamin amannya gitu kan. Artinya, tapi rata-rata kita menganut velocity FPS yang
dimaklumi atau diperbolehkan adalah sekitar 420 fps. 420. Bayangkan sebelum adanya Perpol nomor 5, semua orang mengupgrade besar-besaran. Ya, tidak peduli. Jadi bermain airsoft itu sangat menakutkan. Kalau sekarang nggak, bermain airsoft itu sangat menyenangkan karena apa? Sudah ada batasan 420 fps, mungkin kalau sniper maksimal di 450 biasanya seperti itu. Tergantung yang mengadakan event itu ya. Tapi pasti regulasi safety yang dipakai. Dan yang saya boleh tambahkan dikit bro, yang saya tahu dengar sampai detik terakhir ini para player, para pemain itu bahkan harus full face, bener nggak sih bro? Oh iya, full face itu maksudnya bahasa singkatnya si muka ini harus dilindungi secara totally gitu ya. Saya pernah main airsoft itu dari tahun 94 kira-kira ya sampai sekarang. Tentu sudah banyak pengalaman di mana airsoft walaupun kita katakan aman, tapi jika tidak dilaksanakan dengan aturan yang benar juga jadi tidak aman gitu kan artinya. Itu karena pelurunya itu adalah BB plastik yang campuran keramik ya kan, dengan berat 0,2, 0,25, 0,3, 0,35. Tapi artinya akan cukup menimbulkan bekas dan beresiko ketika kena gigi gitu atau kena jaringan lunak yang ada di wajah. Tapi dengan safety tadi, tadi itu semua risiko lah katakan risiko permainan ini akan terlindungi. Okay. Yang paling menarik adalah gini, buat teman-teman yang mau nyoba atau memang pemain airsoft, saran saya adalah bermainlah dengan aman, seaman mungkin. Anda melindungi wajah Anda, ya kan? Tapi ketika foto lepas semuanya seganteng mungkin. Itu yang paling penting. Jadi otomatis dia melakukan event atau arena yang menyediakan tempat bermain, otomatis mereka pasti sudah punya rule safety-nya ya bro ya. Betul. Dan itu harus diikuti dong bro. Betul. Andai kata sesuatu artinya oknum itu sendiri yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Iya betul. Ya. Jadi ingat teman-teman, tetap safety regulasi nomor 1. Seperti halnya mungkin hobi kita juga suka menembak senjata api, di mana itu mereka sangat kental dengan yang namanya bahasa zero accident. Betul. Kalau saya boleh ingin pakai. Jadi ini boleh diaplikasikan ke hobi airsoft kan ya? Sebenarnya gini, main airsoft ini walaupun ini mainan, airsofter yang baik itu selalu memperlakukan airsoftnya seperti senjata asli. Artinya apa? Ketika kita bermain atau ketika kita foto gitu ya, jari itu nggak masuk ke dalam trigger seperti ini. Jari itu selalu di luar. Jari masuk ke dalam trigger itu adalah ketika sasaran sudah terbidik. Jadi ketika kita lari, bergerak, posisi jari keluar. Artinya kita memperlakukan mainan kita sama seperti senjata asli kita. Jadi masuk ke safety tadi juga memang apakah semua unit memang harus on step? Oh iya. Tentu juga teman-teman bilang. Bertanya, ngapain harus pakai orientif? Ini cuma mainan gitu. Iya, ini cuma mainan. Kenapa ditakutin? Kenapa harus pakai orientif gitu segala macam? Tentu kita juga harus berjiwa besar di olahraga rekreasi ini. Pertama apa? Airsoft ini secara skala 1:1. Masyarakat di luar sana belum paham kecuali ketika dia sudah memegang atau sudah menarik picunya, baru tahu itu adalah airsoft. Tapi bayangkan ketika masyarakat awam tidak melihat orange tip ini dan kemudian ini juga dibawa-bawa ke tempat umum, maka akan menjadi image yang negatif sekali buat perkembangan permainan kita. Makanya orange tip ini sebenarnya bukan untuk mengatur airsoft, tapi mengatur ego kita bahwa ini olahraga yang menyenangkan, harus dilakukan secara fair, legal, dan yang pasti sesuai dengan rules yang sudah disepakati bersama. Jadi ibaratnya trademark ya jatuhnya udah ya. Kalau orange tip itu artinya sudah senjata replika airsoft gun itu sudah istilahnya udah orang udah oke kalau ujungnya airsoft gun ujungnya orange tipnya begini udah pasti itu unit airsoft gun. Betul. Di luar negeri ketika orang tersebut memegang airsoft, main airsoft atau kemudian memegang airsoft dibawa ke tempat umum. Dibawa ke tempat umum misalnya ke naik subway gitu, kereta buatan gitu ya. Dia pegang dan kemudian dilihat aparat kepolisian setempat, itu di beberapa kasus sudah ada yang langsung diamankan atau ditembak bahkan karena dianggap mengkhawatirkan gitu keselamatan umum gitu. Makanya kita selalu gunakan orange tip untuk membedakan ini adalah senjata replika mainan airsoft gun, bukan senjata asli ya. Bukan senjata asli. Dan ini sekali lagi, ini tidak bisa dijadikan alat bela diri. Jadi kalau ada teman-teman nanya bisa nggak sih airsoft kita jadiin alat bela diri? Enggak. Airsoft adalah untuk olahraga dan rekreasi. Okay. Jadi harus tahu ya bentukannya ini ya penting gitu ya. Plus prestasi ya. Plus prestasi. Ya, tapi tidak ada namanya airsoft adalah senjata bela diri. Jadi ketika Anda pengen bilang saya pengen punya senjata bela diri, ya silakan Anda menghubungi kepolisian setempat. Betul. Anda mengurus izinnya untuk senjata kaliber yang tepat untuk bela diri. Tapi airsoft tidak pernah atau tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori senjata bela diri. Baik, itu yang sudah diatur ya undang-undangannya ya bro ya. Nah, terus untuk ini bro, kembali untuk banyak juga ada pertanyaan juga untuk segi budget
sama perlengkapan bro. Untuk startup itu bagaimana sih bro? Ada saran nggak buat teman-teman? Guys, budget yang perlu siapin sekian sih sebenarnya. Untuk memang kalau sudah hobi bermain airsoft gun tapi ingin tahu budgetnya dulu dan ingin tahu bro perlengkapan apa sih yang perlu dipersiapkan. Bisa bro mungkin? Iya, menariknya gini, airsoft gun ini adalah hobi. Hobi itu adalah priceless. Tapi bukan berarti karena hobi dan itu priceless kita harus berkorban mati-matian untuk beli airsoft dan mengorbankan kepentingan yang lain yang lebih penting gitu, nggak seperti itu. Tapi yang menarik adalah pertama, jika Anda ingin bermain airsoft gun pertama kali, ingin tahu airsoft gun menarik atau enggak, suka apa tidak saya, maka lebih baik saran saya adalah teman-teman bergabung dengan klub yang sudah resmi, kemudian main juga di tempat yang sudah ada izinnya. Dari situ nanti teman-teman yang sudah lama bermain biasanya akan mengarahkan baiknya seperti apa Anda melakukan startupnya. Misalnya startupnya apa? Ketika Anda misalnya dipegangin mungkin mainan senjata replika airsoft seperti ini dan dilihat tipikal Anda ternyata adalah apa? Lari, ngumpet, nembak sekali, ngumpet lagi. Oh berarti Anda cocoknya pakai spring sniper seperti ini. Tapi kalau Anda sukanya adalah buang-buang peluru, gitu kan? Oh mungkin Anda cocoknya pakai mini gitu yang ada kakinya gitu, senapan mesin regu. Tapi jika Anda sukanya bermain secara taktikal, maka mungkin Anda cocoknya M4 atau AK gitu kan. Itu semua tinggal menyesuaikan dari minat, kemudian juga karakteristik Anda bermain gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya, ya udah tapi berapa nilainya? Gitu orang pasti nanya, berapa sih? Saya yakin boleh start dari budget berapa? Sebenarnya gini, yang paling murah adalah kita beli dulu yang spring itu dari ratusan ribu mungkin sampai 1,5 juta sudah cukup baik sekali. Itu kan untuk spring ya. Tapi kalau misalnya udah cukup baik dalam artian tentu ada yang lebih mahal dari itu lagi untuk spring, tapi artinya budget ratusan ribu dan sampai 1,5 juta untuk main spring itu sudah bisa menikmati permainan airsoft gun ya kan untuk unitnya. Tapi yang paling penting bukan hanya unit tapi juga kelengkapan keselamatan seperti vest yang ada untuk melindungi wajah dan lain-lain ya kan. Bagaimana dengan sarung tangan, bagaimana dengan vest badan, rompi badan segala macam, itu akan menyesuaikan dengan tipikal Anda ingin mencari impresi sedekat apa. Artinya apa? Saya suka sama gaya tentara Amerika, silakan. Tapi itu bertahap gitu. Oh saya sukanya sama blok timurnya Rusia, oke silakan. Itu impresinya Rusia. Oh saya sukanya TNI, oh maaf, karena di airsoft gun di Indonesia impresi TNI dalam artian seragam TNI, atribut TNI dan Polri itu dilarang dipakai. Dilarang dipakai untuk airsofter di Indonesia. Ya. Dilarangnya kenapa? Apakah dilarang? Karena memang ada hukumnya juga. Gitu kan menggunakan atribut TNI dan Polri yang aktif. Itu tidak boleh. Itu penting banget. Penting banget. Jadi teman-teman harus tahu ya, maksudnya batasan-batasan juga harus tahu. Dari tadi ya berbau atribut jangan disalahgunakan. Itu penting. Ada yang menarik Mas Peter. Beberapa waktu lalu ada temen yang dia sangat suka sekali impresi sama visi gitu, Vietcong. Oke. Terus yang dilakukan apa? Dia hanya pakai celana hitam yang ngatung celananya gitu ya, tanpa pakai sepatu, tidak pakai sendal, lepas baju, tapi dia pakai pelindung muka. Dia memang pengen sekali kayak visi gitu. Ya silakan gitu. Asal ada rasa nyaman. Tapi tidak melepas regulasi safety tadi. Oh iya, safety tetap nomor 1. Masih dipakai. Pelindung wajah tetap nomor 1. Pelindung wajah. Itu penting sih bro. Bukan hanya kacamata ya, hanya kacamata. Karena tadi BB keramik plastik itu ketika kena gigi kita akan kalah, pecah. Gigi kita pasti akan pecah. Jadi bermainlah seaman mungkin, tapi ketika fotolah seganteng mungkin. Anda copot semuanya kalau foto. Oke. Kalau buat menambahkan di klub Predator yang saya tahu mereka juga mengikuti yang ada di arena, misalnya basicnya mereka pakai motonya harus ada fun, harus ada sportnya, harus ada legalnya. Jadi dengan combine 3 ini saya rasa permainannya kan serasa lebih aman dan nyaman. Dan menyenangkan. Menyenangkan. Sampai akhirnya kalau untuk yang sudah menyukai hobi airsoft Mas Peter, itu malam sebelum besok pagi kita mau main, malam ini kita udah nggak sabar nunggu pagi. Karena ini hobi gitu. Hobi itu tadi priceless dan itu sangat menyenangkan. Dan ini bisa dilakukan di outdoor dan indoor ya, bro? Oh ya, outdoor dan indoor, betul. Outdoor dan indoor, dan banyak ragamnya gitu ya. Kita bisa main tadi war game, main perang-perangan dengan skenario tadi deathmatch total, artinya satu tim menghabiskan tim yang lain, yang kalah, yang menang itu sisa adalah yang menang. Atau ada skenario bom time gitu. Kita ada dummy gitu pakai jam waker. Jadi gini guys, gue potong nih guys. Jadi ternyata di permainan airsoft gun ini, di war game-nya ini, perang-perangannya ini
Tapi kalau mau melebar lagi ada juga yang tembak reaksi, tembak sasaran. Oh iya bro. Itu prestasi bisa. Nah untuk war game ini gue akan coba bikin konten lagi sama Bro Satyo. Gue akan coba kupas jelasin yang tadi Bro Tio ngomong singkat tadi kan, ada deathmatch itu seperti apa sih? Terus misalnya diffuse bomb misalnya seperti apa sih? Nanti konten berikutnya kita coba kupas. Boleh nggak bro? Siap. Mantap ya bro. Nah untuk singkatnya lagi bro, nih di belakang samping kita nih bro, ini ada beberapa unit bro. Apa sih bro? Dikondisikan begini nih apa bro? Iya. Boleh dijelaskan maksudnya spesifikasinya mungkin? Iya. Dari yang mungkin tadi ada bahasa spring, ada apa? Tadi singkatnya ada gas, AEG gitu ya. Iya. Ya sebenarnya airsoft itu terdiri dari 3 macam sumber powernya. Yang pertama itu spring. Spring itu artinya pegas. Artinya unit kita ini mainan replika, senjata replikanya ini semua bergantung pada pegas. Jadi ketika pemain itu ditarik seperti ini, kemudian dikembalikan lagi bosketnya, ya. Kemudian baru kita bisa tembak sekali, stack, dan terus berulang kembali. Gitu. Jadi seperti spring. Pertama spring. Kekuatannya hanya di pegas ini. Pegas ini yang ditarik. Jadi dia tidak membutuhkan baterai dan membutuhkan gas. Ya. Oke. Enaknya pakai ini adalah apa? Jauh lebih suaranya hampir tidak keluar. Nanti jadi lebih lagi. Cocok lagi buat sniper. Ya. Mantap. Oke, yang pertama spring, Bro. Yang kedua? Yang kedua biasanya kita main pakai AEG. AEG itu Airsoft Electronic. Elektrik gun. Jadi pakai baterainya seperti ini. Nah, baterainya itu nanti bisa kita masukkan di unpack atau bisa jadi popor. Keuntungan memakai AEG ini adalah apa? Biasanya kapasitas magasinnya ini sangat besar. Lebih banyak. Kadang bisa sampai 200, 250, bahkan kalau drum mag itu bisa sampai kalau misalnya yang mini gitu segala macam itu bisa sampai 3.000, 2.500 sampai 3.000. Ya kan M60 segala macam itu drum magnya sangat besar. Dibandingkan dengan yang spring tadi ya? Dibandingkan spring itu kapasitas sangat terbatas sekali. Itu AEG. Tapi kelebihannya tidak ada suara. Kalau ini masih ada suara. Karena dia ada motor. Ada motor penggerak. Jadi baterai itu ketika dikonekkan itu langsung memutar dinamo untuk membuat piston bekerja. Gitu, untuk maju mundur menekan BB kita pas lagi bro, jangan kasih banyak kisi-kisi nih teman-teman nih, dia penasaran nih. Oke, yang ketiga bro, tadi pertama saya ulang nih bro, spring, terus memakai tenaga elektrik, ya kan? Yang ketiga bro, apa bro? Ini yang paling ganteng kalau buat saya, yaitu apa? Menggunakan gas. Gas apa bro? Gasnya adalah gasnya gas green gas kayak gini, bukan gas EO loh. Bukan gas EO. Kenapa? Tapi mudah didapatkan. Sangat mudah didapat. Hampir di semua tempat banyak kok yang jual green gas semua seperti tempat. ini. Jadi toko-toko kelontong ada ya? Kan semua toko-toko perlengkapan airsoft dan lain kan. Tapi artinya banyak lah. Terus yang menarik adalah apa? Di GBBR ini yang menggunakan gas yang tidak dimiliki oleh spring maupun ini oleh AEG adalah apa? Dia ada tendangannya. Ada recoilnya, jadi ketika kita nembak, ada blowbacknya, dia akan ada rasa kayak maju mundur, sama kayak kita kalau nembak pakai senjata asli, seperti itu. Walaupun tidak sekeras senjata asli ya, tapi akan sangat menyenangkan sekali gitu loh. Jadi di bahu tuh ada lebih kayak rasa realnya lebih dapat. Realnya lebih dapat. Walaupun sekarang pabrikan-pabrikan dunia sekarang airsoft itu sudah mengeluarkan airsoft AEG yang juga ada recoilnya, tapi tidak akan sekuat GBBR. Oke, karena apa kekuatan tenaga dari gas ini. Jeleknya apa? Tapi ada jeleknya. Jeleknya apa? Soundnya. Suaranya cukup besar ketika keluar. Jadi ketika kita main, bayangkan kita lari terus kita nembak, soundnya keluar cukup besar, otomatis lawan akan tahu posisi kita. Beda ketika pakai spring tidak ada suara. Jadi aman. Musuh pun ketika ketembak bingung ditembak dari mana gitu. Terus juga apa yang kurang dari GBBR ini, selain kelebihannya tadi ada recoil, yaitu kapasitas magasinnya. Biasanya sangat terbatas, mendekati kapasitas aslinya. Jadi otomatis harus bawa ekstra magasin. Magasin yang banyak. Kalau nggak usah main. Ya bayangkan GBBR misalnya dia isinya 30, sementara AEG bisa misalnya 250 atau 200. Jauh banget gitu kan. Nah, terus kalau teman bilang saya mau pilih yang mana, silakan. Anda menyukai yang apa? Anda menyukai diam-diam sembunyi, Anda menyukai taktikal, atau Anda pengen lebih real, main bang realnya. Iya, oke, mantap. Oke, jadi 3 dulu ya bro, kita singkatin tadi. Kalau saya ulang, dari pegas atau spring, dari elektrik atau kita bilang kelistrikannya, bahkan dari gas yang mudah didapat ternyata, ya mudah dijangkau. Tapi kalau boleh tambahkan gas yang kayak model green ya, green gas ya, bukan yang CO2 yang setahu saya itu tidak diperbolehkan. Nah, udah. Mungkin konten kita hari ini cukup ini ya, udah agak kita padetin. Cuma saya minta satu hal lagi bro, boleh nggak kasih tips ke teman-teman terkait apa sih airsoft gun itu? Jadi singkatnya apa sih menurut airsoft gun itu? Ya, airsoft closing ya. Kalau menurut saya buat teman-teman, airsoft gun itu adalah mainan.
sebenarnya adalah mainan untuk kita berekreasi, untuk kita berolahraga, juga untuk kita mendapatkan prestasi. Jadi mari gunakan airsoft gun Anda dengan bijak, jalankan sesuai dengan prosedur yang ada di Perpol nomor 5 tahun 2018. Bahwa unit Anda, mainan Anda, senjata replika airsoft Anda harus didata di kepolisian. Kemudian juga Anda harus bergabung di tim yang jelas, ya kan? Dan yang paling penting adalah airsoft itu harus bisa humble. Tidak menunjukkan ini di tempat umum, hanya dibawa-bawa ketika menuju tempat bermain. Dan dibawanya pun tidak boleh secara terbuka, dimasukin dalam tas segala macam. Saya rasa itu nanti kalau akan bisa menjelaskan kepada member atau anggota baru ya dalam hal membawa itu mungkin ya. Ya, yang paling penting adalah ketika Anda bermain airsoft pastikan legal, fair, sport, and fun. Oh iya, itu paling penting. Biar semua terasa menyenangkan. Ya, benar Bro. Betul. Ini yang jadi sebenarnya di kupas totalnya artinya banyak hal positif yang bisa kita dapat bersama sih guys. Ya. Seperti itu Bro ya. Ya. Ada yang menarik satu Mas Peter. Ketika teman-teman mungkin di sana nanya, apa sih manfaat main airsoft itu? Oh iya, manfaat. Tadi kalau kita mau rekreasi, hati kita senang, otomatis badan kita juga lebih sehat karena kita bergerak terus ya. Tapi bukan cuma itu. Dari bermain airsoft ini bisa tumbuh rasa pantang menyerah, kemudian kekompakan, teamwork, ya kan. Kemudian juga jangan salah, orang-orang yang bermain airsoft rata-rata adalah mereka penyuka militer, entusias. Jadi mereka biasanya sangat menghormati, suka pada TNI dan Polri, kemudian biasanya mendukung karena mereka menyukai militer entusias gitu kan. Artinya itu bisa menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Nice. That's why makanya lebih baik tim yang ada, tim-tim airsoft ini juga bergabung dan mendapatkan pembinaan dari kepolisian ataupun mungkin dari TNI. Buat saya itu. Mantap ya, mantap. Cukup. Harusnya video ini udah cukup bisa menjelaskan secara padat ya nih ya pertanyaan. Tapi pun kalau ada pertanyaan, komen aja di kolom bawah. Siap kita jawab ya Bro. Siap. Nah, ada satu hal ini tambahan Bro Tio. Tadi katanya nih ya jangan lupa channel kita selalu di subs, di komen, di like, di share. Kenapa? Nanti kita akan coba pilih 2 orang. Gue tadi bawa ini ya oleh buat nanti yang netizen yang sudah nge-subs kita. Nah guys, gua hari ini dapat kita akan kasih nih merchandise seperti ini. Ini apa nih Bro? Boleh maaf saya buka Bro? Dibuka silakan. Ini dalam seperti kayak gini kita pakai masker terus kan. Ini maskernya bahannya dari scuba. Bahan apa? Bahan scuba. Langsung dari Bro Satyo men, ya kan? Nah jadi dia ada ada logo tim, ada logo klub, ya, logo klub, ada kreatornya. Ini ada kayak model kamonya dan bahannya tadi scuba. Ya. Terus ini sisi belakangnya, ini logo apa Bro? Logo First Cavalry. Wih, First Cavalry. Amerika. Ini kayak kamo juga ya. Jadi kamo Tiger Street. Saya boleh coba Bro. Silakan. Tapi teman-teman nanti nggak dikasih bekas-kasih yang baru. Ini buat saya Bro ya. Buat saya buat nyoba nih. Kayak begini kalau penampakannya nih. Tambah ganteng kan? Keren nggak guys? Sip. Keren nggak? Nah ini kalau sisi yang sini ya, kalau yang sisi yang di tadi sisi mana? Belakang ya? Sini ya? Ya tadi situ, sekarang dibalik. Balik, nah kan? Mantap kan? Nah seperti gitu guys. Nanti kita akan kasih buat yang komen, komennya lucu-lucu, ajib-ajib. Nanti langsung kita pilih salah acak. Boleh berarti ya? Silakan. Ya, thank you sebelumnya Bro Satyo buat waktunya. Ditunggu nanti di konten berikutnya karena banyak mau kita kupas bareng sama Bro Satyo ini ya. Banyak tadi ya dari sisi jenisnya, bahkan nanti ada sisi regulasinya segala macam. Sip. Thank you Bro Satyo. Ya, thank you terima kasih. Ya.